Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mecika Anur dari Prodi Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Matematika dengan kelas Tafakuh A21 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Zaria Simargolang MA. Di sini saya akan menuaikan tugas saya untuk memenuhi tugas UAS dengan tema cara menghadapi perbedaan dan kontranarasi dalam Islam. Baiklah, teman-teman sekalian, di dalam agama pasti ada yang namanya sebuah perbedaan. Nah, bukan hanya perbedaan agama saja, tetapi dalam Islam tentunya. Sekarang kan kita membahas tentang agama Islam. Jadi, di dalam Islam juga banyak perbedaan pendapat tentang sesuatu. Nah, contohnya saja tentang orang yang membilang menghalalkan darah, menghalalkan sesuatu yang padahal dilarang dalam agama. Sudah jelas dilarang, tapi dibilangnya halal dengan dalih beberapa ilmu logikanya. Nah, terkadang juga kita bisa menyimpulkan kalau itu sebuah radikal. Ya, sekarang kan Islam juga sudah terkenal dengan radikal atau tentang teroris. Nah, itu semua gara-gara banyaknya aliran-aliran yang menyalah yang memasuki Islam. Lalu, kita sebagai warga negara ataupun masyarakat Islam tentunya harus bagaimana cara berpartisipasi untuk mengingatkan atau menyadarkan bahwa itu adalah hal-hal yang salah. Nah, jadi di sini masuk ke bagaimana cara menghadapinya. Baiklah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zaria Simargolang bahwa kita harus mempunyai strategi untuk menghadapi orang-orang yang menyalah. Yang pertama menurut saya yang pertama kita perhatikan adalah usianya. Jika usianya lebih tua dari kita harus mempunyai tata cara sopan santun dalam berbicara. Karena bisa saja mungkin dia mengemukakan pendapatnya yang salah tadi dengan cara marah-marah atau dengan cara halus, atau bahkan sekarang bersosial media. Bersosial media sekarang banyak sekali kita memerlukan kontranarasi ini, karena dalam bersosial media juga banyak orang yang membuat konten-konten yang berbau Islami, padahal hal itu sangat bertentangan dengan agama, dan itu banyak dipercayai oleh masyarakat umum. Nah, di sini kita bagaimana cara kontranarasi yang efektif untuk menyadarkan masyarakat tadi bahwa itu adalah salah. Yang pertama itulah kita harus melihat usianya. Jika dia lebih tua, kita harus mempunyai sopan santun dalam berbicara. Yang kedua adalah kita dengarkan dulu apa pendapatnya. Ketika kita sudah mendengarkan pendapatnya, baru kita kemukakan pendapat kita secara halus. Jangan langsung main bicara aja, jangan langsung nyeka, jangan membuat mengeluarkan keegoisan kita. Oh, itu salah. Kita jangan langsung menyalahkan pendapatnya. Bisa saja pendapatnya ada manfaatnya, dan walaupun itu salah tapi ada manfaatnya. Kita tidak bisa langsung menjudge dia kalau itu adalah salah. Itu yang pertama ya, poin pentingnya. Masyarakat pada zaman sekarang ini, menurut analisis saya, karena sekarang kita sudah bermain yang namanya sosial media. Nah, media sosial inilah tempat terpengaruhnya orang-orang ketika melihatnya. Sekarang banyak sekali konten-konten orang, contohnya bercadar. Dalam Islam pun orang-orang Islam sekarang banyak berbondong-bondong menyalahkan orang bercadar. Kenapa demikian? Karena contohnya di dalam TikTok, kalau orang-orang bercadar itu kadang juga suka bergoyang. Mohon maaf katanya juga ikut mengumbar aurat padahal dia bercadar. Nah, yang disalahkan agama Islam. Nah, padahal yang menyalahkan itu orang Islam sendiri. Sehingga ada suatu golongan yang menyalahkan orang bercadar, yang menyalahkan bahwa orang yang bercadar ini adalah teroris.
Nah, bahwa orang yang bercadar ini adalah pemaham yang ekstrim atau radikal. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menjudge bahwa itu salah atau apanya. Nah, di sini diperlukannya kontra narasi tadi. Lalu kontra narasi yang efektif itu adalah kita sebagai masyarakat yang menyadari bahwa bagaimana cara membuat narasi yang bagus untuk menyadarkannya. Nah, bisa saja dengan secara halus, strateginya secara halus. Kalau dia tidak bisa lagi, secara halus lagi. Itu menurut saya. Karena orang tidak bisa dipaksakan, disadarkan dengan paksaan. Jadi kalau hati-hati ya dalam bersosial media. Sekarang banyak nih orang menyangka kalau orang yang bercadar itu pemaham radikal, teroris. Padahal orang yang bercadar itu pada umumnya ya orang yang ingin menjaga auratnya. Nah, yang menyalahgunakan orang Islam sendiri hanya untuk bergaya contohnya. Nah, kita tidak bisa langsung menyalahkan, sehingga gara-gara ini Islam menjadi jelek, terlihat jelek nilainya di mata masyarakat, maupun masyarakat Islam maupun masyarakat non-Muslim. Jadi di sosial media itu sekarang saya sangat banyak melihat konten-konten yang berbau tidak itu. Jadi intinya karena kita sudah belajar tentang moderasi Islam, pada intinya adalah kita harus bertoleran, ya. Jangan langsung menjudge itu salah karena setiap itu ada manfaatnya. Itulah cara menghadapinya, poinnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.